Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggiatari Nikmatul Fadila dari SMP Negeri 1 Rengel. Saya ingin menceritakan cerita sejarah yang berjudul Raden Said atau Sunan Kalijaga. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Tuban tidak hanya menjadi tempat penting pada masa itu, namun juga menjadi tempat penting pada masa penyebaran agama Islam. Hal tersebut dikarenakan Tuban berada di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan bangsa Arab dan lain-lain yang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa awal persebaran ajaran Islam di daerah Tuban, tidak terlepas dari kisah perjuangan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga sebagai bagian dari Wali Sembilan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said adalah putra dari Bupati Tuban 8, Raden Tumenggung Haryo Wilwotikto. Pada masa muda, Raden Said sering keluar istana dan melihat keadaan sebagian besar masyarakat Tuban yang miskin dan menderita. Akibatnya, tanpa sepengetahuan ayahandanya, ia keluar masuk gudang makanan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat Tuban yang membutuhkan. Tetapi, lama-kelamaan perbuatan tersebut diketahui oleh ayah Sunan Kalijaga dan kemudian beliau diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah keluar dari istana, ia berhasil mengalahkan pimpinan Brandal Lokajaya. Sebagai pemimpin berandal atau preman tersebut, ia lebih sering mencuri hasil kekayaan para pejabat dan kadipaten dan orang-orang kaya di Tuban yang kemudian hasilnya ia bagikan untuk para fakir miskin. Suatu hari, dalam pengasingan dan penyamarannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki sebuah tongkat emas yang menimbulkan rasa ingin memilikinya. Tiba-tiba, Raden Said merebut tongkat emas yang mengakibatkan Sunan Bonang jatuh tersungkur. Akibatnya, Sunan Bonang menangis dan Raden Said merasa iba. Akhirnya Raden Said mengembalikan tongkatnya. Sambil menolong Sunan Bonang untuk bangun, ia bertanya, di bagian mana yang membuat beliau kesakitan? Namun jawaban Sunan Bonang menangis bukan karena kesakitan, tetapi ia menangis karena rumput yang telah tercabut dari tanah. Dan beliau merasa kasihan karena rumput yang tidak bersalah harus mati karena kesalahannya. Setelah itu, Sunan Bonang menunjukkan buah pohon aren atau kolang-kaling yang berwarna emas. Raden Said pun tergoda dan memanjat pohon aren tersebut. Tapi sebuah aren menimpa kepala beliau dan beliau pun pingsan. Setelah sadar, Raden Said diajak Sunan Bonang menuju sungai di daerah Sekardadi, Kecamatan Jenuh. Di sana beliau menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan pada sebuah batu. Di tempat ini, tanpa ia sadari, tertidur selama 2 tahun. Setelah sadar, Raden Said menjalani banyak lelaku yang diperintahkan oleh Sunan Bonang hingga benar-benar mencapai sebuah maqam aulia. Walhasil, setelah aura Raden Said terbuka terang, cahaya kewaliannya sudah terbuka. Sunan Bonang menobatkan Raden Said ke dalam jenjang kewalian dan dijuluki sebagai Sunan Kalijaga. Maksudnya kali dalam bahasa Indonesia berarti sungai, dan jaga dimaksudkan karena sudah menjaga tongkat Sunan Bonang.
Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.